When the time comes, I'll pull the trigger. There are no three-volley salutes in this work. You understand? To me, killing these people to find. Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Mimin doain kalian semua sehat-sehat selalu. Kali ini Mimin mau ceritain sebuah film action namun agak sedikit berbeda. Film ini berjudul The Amateur. Film karya James Hawes ini bercerita tentang seorang pria culun yang bekerja sebagai kriptografi CIA yang ingin balas dendam atas kematian orang yang paling dia cintai. Meskipun memiliki IQ di atas 170, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung ataupun fisik yang bagus. The Amateur dibintangin sama Rami Malek, Lawrence Fishburne, Julian Nicholson, dan masih banyak lagi. Oke, daripada kalian semua penasaran gimana caranya orang ini bisa untuk melancarkan aksi balas dendamnya, kita langsung cekicot aja ceritanya. Cerita kali ini akan berfokus pada seorang pria yang bernama Charles. Terlihat Charles yang sedang melihat-lihat kondisi sebuah pesawat yang merupakan hadiah ulang tahun dari istrinya. Di pagi ini, sang istri yang bernama Sarah akan berangkat ke London selama beberapa hari untuk menghadiri sebuah konferensi. Pasangan ini adalah pasangan yang hidup damai dan bahagia. Sesampainya di kantor, Charles bertemu dengan temannya yang bernama Chad. Chad bertugas di lapangan dan ingin meminta bantuan Charles untuk memperbaiki komputernya. Sekedar info nih guys, alasan kenapa introvert kayak Charles bisa kenal sama Chad yang berandal ini adalah karena Charles pernah menyelamatkan hidup Chad. Setelah itu kita melihat keamanan yang sangat luar biasa di kantor divisi Charles bekerja, di mana dia harus melewati beberapa mesin pemindai yang canggih untuk bisa masuk ke departemen data dan analis. Saat bekerja, Charles mendapatkan pesan dari seseorang yang dikenalnya selama bertahun-tahun. Namun ya belum kenal-kenal amat karena dia seorang anonimus dan disebut dengan Inquiline. Inquiline mengirim pesan yang menawarkan info intelijen rahasia yang berharga untuk dijual, meskipun ini akan membahayakan CIA. Charles kemudian mencoba menebak di mana lokasi Inquiline, yaitu Istanbul. Namun Inquiline mengabaikannya. Charles pun melihat data yang dikirim Inquiline, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai penyerangan di stasiun Kabul, Afghanistan yang menewaskan lebih dari 150 jiwa termasuk tentara Prancis dan Denmark. Awalnya serangan ini dianggap ulah teroris lokal, namun ternyata merupakan ulah dari direktur CIA sendiri yang juga atasan Charles. Charles mencoba untuk tidak ikut campur dan pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, saat sedang asik bekerja, Charles didatangi sang direktur yang bernama Moore. Charles pun panik karena mengira ulahnya kemarin ketahuan. Namun ternyata Charles mendapatkan kabar yang lebih buruk. Moore memberitahu Charles kalau telah terjadi serangan teroris tepat di mana istri Charles melakukan konferensi. Charles diberitahu kalau istrinya tewas dalam serangan teroris tersebut dan turut berbelasungkawa akan kejadian ini. Hal ini tentu saja membuat Charles sangat terguncang. Dalam kesedihannya, Charles berusaha mencari informasi mengenai penyerangan tersebut. Dengan kemampuan dan fasilitas yang dimilikinya, Charles mencoba mencari tahu para pelaku penyerangan. Setelah surfing-surfing di semua kamera pengawas, Charles mendapati kalau istrinya secara kebetulan menjadi sandera karena berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan, Charles melihat bagaimana sang istri dieksekusi. Setelah melakukan pendalaman, Charles pun mendapatkan identitas para pelaku kejahatan. Setelah susah payah menjelaskan kepada sang direktur dengan rekannya yang bernama Caleb, respon yang didapatkan Charles malah di luar harapan, di mana CIA sudah mengetahui hal ini dan meminta Charles menyerahkan masalah ini kepada mereka berdua. Dengan perasaan kecewa, Charles pun pergi ke sebuah bar dan terus menatap sebuah jukebox sambil memikirkan cara lain agar bisa mengungkap kasus ini. Keesokan harinya, Charles diam-diam mencetak bukti penyerangan bom di Afghanistan yang melibatkan Direktur Moore dan Caleb. Charles memperlihatkan bukti atas pekerjaan kotor mereka, seperti mengebom rumah sakit di Syria dan menyerang pangkalan sekutu di Yaman yang menewaskan banyak warga sipil. Charles meminta Direktur Moore untuk memberikan pelatihan khusus CIA padanya, paspor palsu, data intelijen, dan hal-hal yang dia perlukan untuk mencari para pelaku. Hal ini dia lakukan sebagai pertukaran agar dia tetap bisa tutup mulut dan tidak membeberkan aksi kejahatan yang sudah dilakukan Moore dan juga Caleb.
Sementara itu, Charles sampai di pusat pelatihan CIA. Dia sudah ditunggu seseorang yang bernama Henderson. Komandan Henderson adalah orang yang bertanggung jawab selama Charles menjalani pelatihannya. Saat melakukan latihan tembak, tak satu pun tembakan Charles mengenai sasaran. Bahkan dia harus berdiri sangat dekat dengan target untuk bisa mengenainya. Namun dalam hal membuat bom, Charles bisa mempelajari dan melakukannya dengan sangat cepat, yang membuat Henderson terkesan. Hingga suatu saat, Charles pun mendapatkan paspor baru. Selepas kepergian Charles, CIA mencoba mencari tahu bagaimana Charles bisa mengakses semua data tersebut. Mereka memperkirakan Charles menggunakan strip magnetik kepada printer untuk menyalin semua informasi. Tapi yang belum diketahui bagaimana Charles bisa menyembunyikan strip tersebut dengan pemeriksaan kantor yang sangat ketat. Kemudian mereka menggeledah rumah Charles dan tetap tidak menemukan apa-apa. Mereka lalu mengetahui Charles mengunjungi sebuah bar beberapa kali. Di bar tersebut mereka menemukan sebuah CD di dalam jukebox. Dan ketika mendengarkannya, mereka hanya mendengarkan suara bising. Malam harinya Henderson pun mengunjungi Charles. Henderson mengatakan sebaiknya Charles berhenti melakukan ini semua karena dia bukan seorang pembunuh. Bahkan ketika Henderson meminta Charles untuk menembaknya, Charles terlihat sangat takut dan gemetar. Namun Charles tetap menginginkan keadilan atas kematian istrinya. Di kantor CIA, ketika mencoba mendeskripsi CD yang disembunyikan Charles, mereka menyadari ancaman Charles hanyalah bualan belaka. Tanpa disadari, Charles mengetahui ini semua, karena sebelumnya dia sudah menempelkan chip pada berkas yang diperlihatkan kepada Direktur Moore. Moore pun meminta Henderson untuk segera menghabisi Charles. Malam itu Henderson tidak menemukan Charles di kamarnya, karena Charles mungkin udah kabur duluan. Henderson segera memberitahu Moore. Moore kemudian menemukan penyadap yang disembunyikan Charles di penjepit berkas sebelumnya. Moore lalu bicara langsung kepada Charles kalau ini merupakan pengkhianatan dan dia bisa dihukum dengan sangat berat. Charles pun langsung membuang earpiece miliknya. Charles pun terbang ke Paris untuk mencari pelaku. Charles menyewa sebuah hotel dekat dengan kafe yang sering dikunjungi seorang pelaku yang bernama Gretchen. Saat Gretchen muncul, Charles pun melacak handphone Gretchen. Dan pada malam harinya, Charles yang sudah mengetahui di mana tempat tinggal Gretchen, diam-diam menyelinap. Ketika Gretchen pergi dengan pacarnya, kesempatan ini digunakan Charles untuk masuk ke dalam tempat Gretchen. Dia menemukan jadwal kegiatan Gretchen dan juga mengambil pistol dari dalam lacinya. Pada saat bersamaan, Gretchen dan pacarnya tiba-tiba kembali. Charles yang sedang bersembunyi sebenarnya ingin segera menghabisi Gretchen. Namun dia tidak sanggup untuk menarik pelatuknya. Kecewa dengan diri sendiri, Charles pun memutuskan bergegas pergi dari tempat itu. Charles kembali menelusuri jadwal kegiatan Gretchen. Dia mendapati kalau Gretchen sering pergi ke sebuah rumah sakit. Dan setelah surfing-surfing, dia mendapati kalau Gretchen alergi bunga. Charles kemudian membeli sebuah bunga dengan jumlah yang sangat banyak. Di hari yang ditunggu, Charles mengintai Gretchen dari luar rumah sakit. Gretchen saat ini sedang menjalani sebuah tes. Namun tiba-tiba layar komputer si dokter tidak berfungsi yang membuat dia pergi mencari tahu penyebab masalah ini. Kemudian Charles pun masuk ke ruangan itu dan mengunci Gretchen di ruangan terapi. Gretchen pun mulai panik. Charles kemudian menginterogasi Gretchen tentang kematian istrinya sambil memasukkan serbuk sari dari bunga yang dia beli. Charles menanyakan di mana keberadaan pemimpin mereka yang bernama Horst. Karena alerginya, Gretchen tidak bisa berbicara sama sekali, yang membuat Charles membuka pintu kamar terapi. Tentu saja Gretchen langsung menyerang Charles. Mereka berdua pun harus baku hantam. Namun karena Charles yang memang gak punya kemampuan, Gretchen berhasil melarikan diri dari sana. Di luar, Charles yang putus asa tidak punya pilihan dan berniat untuk menembak Gretchen. Namun tak disangka, Gretchen pun tewas seketika. Charles pun mengambil ponsel milik Gretchen dan melarikan diri. Charles pun segera mengemasi semua barangnya dan berangkat ke Marseille malam itu juga. Berita kematian Gretchen tentu diketahui oleh CIA. Direktur utama yang bernama Samantha meminta penjelasan dari Moore akan hal ini. Tentu saja Moore mengatakan kalau itu mungkin ulah komplotan mereka sendiri. Charles pun pergi ke sebuah klub karena masih syok dengan kejadian sebelumnya. Dengan keadaan setengah mabuk, Charles melihat sosok yang dia kenal. Siapa lagi kalau bukan Komandan Henderson.
Charles pun langsung melarikan diri dari sana. Charles masuk ke sebuah bar, namun ternyata Henderson berhasil menemukannya. Charles lalu memutuskan bersembunyi di sebuah toilet, dan sayangnya tidak ada jendela untuk keluar dari toilet tersebut. Setelah beberapa waktu, Charles pun keluar dan menemui Henderson. How did you find me? Dia mengetahui Henderson bisa menemukannya dengan cara melacak telepon Gretchen yang dibawa Charles. Setelah obrolan singkat, Charles menunjukkan timer di ponselnya dan terjadilah. Kesempatan inilah yang digunakan Charles untuk melarikan diri. Pelacak di handphone Gretchen pun juga tidak berfungsi. Pagi harinya, Charles mencoba menghubungi Inquiline untuk meminta bantuan. Inquiline meminta Charles untuk pergi ke Turki menggunakan pesawat kargo. Charles diminta untuk pergi ke sebuah restoran yang nantinya akan ada orang yang memberikan Charles sebuah buku. Kemudian seorang wanita memberikan sebuah buku kepada Charles dan mengecek ponselnya. Saat Charles meninggalkan restoran, Charles kembali dihampiri wanita sebelumnya. Wanita ini meminta Charles untuk berbaur dan berbelanja sebentar. Kemudian mereka bertemu lagi di sebuah parkiran. Saat bertemu lagi, wanita ini membawa Charles ke rumahnya. Dalam perjalanan, dia mengatakan kalau dia menjadi peretas semenjak suaminya meninggal 6 tahun lalu. Suaminya adalah agen CIA yang bekerja untuk intelijen Rusia. Charles menyadari kalau Inquiline lah teman chattingnya selama ini. Sesampainya di rumah, Inquiline menjelaskan inilah tempat yang paling lama dia tinggali selama ini, karena sebelumnya dia selalu berpindah-pindah tempat. Inquiline mengatakan kalau dirinya sudah bosan untuk melarikan diri, dan jika ada tentara Rusia datang untuk menangkapnya, dia akan menghabisi dirinya sendiri. Mereka pun menyelidiki kasus kematian Sarah, di mana Horst merupakan pemimpin mereka yang merekrut para anggota. Salah satunya adalah Ellis, yang merupakan pedagang senjata, dan Inquiline mengajukan diri untuk bertransaksi. Lalu ada juga Miska, yang sering bepergian dan selalu update di media sosial. Setelah menggali lebih dalam, Charles mengetahui kalau Miska sedang berada di Spanyol. Di markas CIA, Caleb meminta timnya untuk mengawasi para teroris, karena Charles nanti pasti akan ada di sana juga. Di tempat lain, Moore sedang makan siang dengan Samantha. Samantha meminta Moore agar berhenti melakukan kegiatan tanpa sepengetahuannya. Lalu Moore hanya menjawab kalau dia akan melaporkan seperti dia melaporkan kegiatan kepada pemimpin sebelumnya. Setelah itu, Samantha mendapatkan informasi dari asistennya kalau agen Henderson saat ini berada di Spanyol. Samantha yang mengetahui kalau Henderson adalah agen kepercayaan Moore, dia juga mengirim seorang agen untuk mengawasi Henderson. Charles menemukan kalau malam itu Miska berada di sebuah hotel bersama kekasihnya. Charles langsung tancap ke hotel tersebut dan mengawasi Miska. Miska ternyata sering menyewa rooftop hotel untuk berenang sendirian. Charles kemudian membuat sebuah peledak untuk menekan dekompresi udara yang ada pada lapisan kaca. Malam harinya, Charles pun curiga kalau dirinya sedang diikuti. Ternyata benar, Inquiline mengatakan kalau ada seorang agen CIA di sana. Di saat yang sama, Henderson pun juga datang ke hotel tersebut. Inquiline meminta Charles untuk membatalkan rencananya. Namun Charles tetap bersikeras ingin melakukannya sesuai dengan rencana. Singkat cerita, Charles pun bertemu dengan Miska. Miska pun menolak untuk menjawab pertanyaan Charles dan berenang ke arah berlawanan. Maka inilah yang dilakukan Charles. Inquiline meminta Charles untuk segera pergi dari sana, karena saat ini Henderson sedang mengejarnya. Ketika Henderson akan menangkap Charles, orang suruhan Samantha pun datang dan terjadilah baku hantam antar sesama agen CIA ini. Henderson pun berhasil menghabisi agen tersebut, namun dia juga harus terkena tembakan. Charles sebenarnya kasihan, karena dia tahu Henderson sebenarnya adalah orang yang baik, tapi mau nggak mau dia harus meninggalkan Henderson. Di markas CIA, mereka melihat keberadaan Charles di kamera pengawas. Diketahui Charles yang sedang menggunakan earpiece dan terlihat sedang berbicara dengan seseorang. CIA menyadari kalau Charles tidak bertindak sendirian. Setelah melacak riwayat enkripsi Charles, mereka mengetahui Charles berkomunikasi dengan seorang mantan agen dan juga mengetahui lokasi keberadaannya. Setelah melakukan pelacakan, mereka menemukan persembunyian Inquiline dan siap menangkap mereka berdua.
Saat sedang tertidur, mereka mendengar kedatangan para tentara dan bergegas pergi dari sana. Tidak lupa sebelumnya Inquiline sudah menghapus semua data di komputernya. Mereka sampai di mobil Inquiline, namun keberadaan mereka terlihat oleh sebuah drone. Para tentara terus memburu mereka dari darat maupun dari arah laut. Dengan serangan kejutan, para tentara berhasil menembak mobil Charles. Dan lebih parah lagi, Inquiline yang terkena tembakan harus tewas saat itu juga. Charles pun mengambil alih kemudi dan berhasil melarikan diri dari kejaran para tentara. Keesokan harinya, Charles menghubungi Alice untuk melakukan transaksi jual beli senjata. Charles pun sampai di Romania. Di sebuah gedung, Charles memindai wajahnya sendiri dan meretas pemindai CCTV agar setiap orang yang memiliki kontur wajah seperti dirinya, wajah mereka akan menjadi wajah Charles di kamera CCTV. Dan tibalah waktu transaksi. Sebuah telepon yang disiapkan Charles pun berdering. Charles meminta Alice untuk mengecek isi kotak besar di depannya. Ternyata isi kotak tersebut bukanlah senjata, melainkan sebuah peledak yang dirancang akan meledak jika kotak tersebut tertutup. Charles mengatakan kalau foto wanita yang ada di dalam kotak tersebut adalah istrinya yang tewas karena ulah mereka. Charles lalu menanyakan di mana keberadaan Horst kepada Alice, dan berjanji akan menonaktifkan bom jika dia bisa bekerja sama. Alice menjelaskan, Horst akan berada di perairan Rusia dan biasa menerima pengiriman di pelabuhan Baltik. Charles bertanya bagaimana cara dia menghubungi Horst. Alice mengatakan dia hanya menerima pesan melalui kode rahasia. Semua nama dan alamat ada di teleponnya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Charles pun melenggang meninggalkan Alice. Kita pun sampai di pelabuhan Baltik. Charles yang sudah berjam-jam menunggu akhirnya melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Dan untuk memastikan dia mengirim kode kepada mereka. Setelah mengikuti pria itu, dia mengambil foto perahunya. Sebelum pergi dari pelabuhan, Charles yang ingin minum sebentar didatangi oleh Chad. Tentu saja Charles mengetahui kalau Chad datang untuk membawanya. Chad meminta Charles untuk berhenti dan ikut dengannya secara baik-baik. Karena Chad sadar dia juga berhutang nyawa kepada Charles. Namun setelah Charles mengatakan penderitaan yang dia alami, Chad pun memutuskan untuk pergi saja dan mengingatkan Charles untuk selalu berhati-hati. Di hotel, Charles mencari informasi tentang kapal tersebut. Dia juga mempelajari rute yang kemungkinan besar akan dilewati kapal Horst. Keesokan hari saat Charles kembali mengintai kapal tersebut, secara tiba-tiba Charles kemudian dibawa ke sebuah kapal, di mana ternyata kapal itu adalah kapal milik Horst. Setelah terjadi perbincangan panjang, Horst malah memberikan senjata kepada Charles dan meminta Charles untuk menembaknya. Horst tahu Charles terlalu takut untuk membunuh orang secara langsung, karena kematian 3 orang sebelumnya dikarenakan ditabrak mobil, jatuh dari ketinggian, dan dalam sebuah ledakan. Tiba-tiba kapal itu pun mulai berbelok ke arah berlawanan dan membuat para kru panik. Charles menjelaskan kalau dia sudah mengambil alih kapal itu, yang sistemnya dikelola oleh CIA. Dan karena dia yang membuat protokol untuk kapal pesiar ini, sangat mudah bagi Charles untuk membajak dan mengarahkannya ke Finlandia. Sesaat kemudian, kapal tersebut sudah dikelilingi oleh Angkatan Laut Finlandia dan Interpol untuk menangkap Horst dan juga anggotanya. Beberapa waktu kemudian, Samantha mengadakan konferensi pers yang mengatakan kalau mereka sudah menangkap semua agen kotor yang menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Sementara Charles sedang mengunjungi makam sang istri. Di parkiran, Charles dikejutkan dengan kedatangan Henderson. Bukan bermaksud jahat, Henderson mengatakan kalau dia bangga terhadap Charles. Henderson juga berterima kasih karena Charles sudah melepaskan Henderson dari tanggung jawabnya terhadap Moore. Dengan semua keberhasilan dan ketenangan yang sudah dia raih, Charles pun akhirnya menerbangkan pesawat pemberian sang istri. Film pun tamat. Ternyata kekuatan otak dan kecerdasan yang dimiliki seseorang bisa melakukan hal yang besar, walaupun tidak memiliki kekuatan fisik sekalipun. Tetap support kita terus dan tungguin video selanjutnya. Ciao ciao.